Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali beribadah doa malam pada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah doa malam pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan di dunia ini Tuhan. Izinkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang ditinggikan. Kami gak mau mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah kami singkapkan di balik salib-Mu, Engkau yang semakin bertambah, kami yang berkurang Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Oh, segala pujian bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dimuja. Kami mau
nama Tuhan. Masih semangat Bapak Ibu Saudara. Mari kita pujikan sekali lagi pujian untuk Tuhan. Haleluya. Kaulah sumber kuat kami Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya sumber kuatku. Bapak-Ibu Saudara untuk duduk kembali, kita persiapkan hati kita menyembah Tuhan lebih lagi. Tiada pernah kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit nampak suram, awan gelap
setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit nampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kandangku, akan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kandangku, akan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini bersama. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit nampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan berkati, salam sehati buat kita semua di dalam Kristus. Bersyukur hari ini kita masih bisa berdoa, dan tentunya kalau kita berdoa kita meyakini bahwa Tuhan akan mendengar doa kita dan menjawabnya. Itulah iman kita kepada Dia. Sebelum kita lebih banyak berdoa, mari kita mendasari pertemuan dengan firman Tuhan, dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan biar Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada kita sehingga kita boleh mendengar firman dan diterangi oleh firman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat waktu ini. Kiranya waktu ini diberkati oleh Tuhan untuk kami boleh merenungkan firman dan kami boleh mengerti kehendak-Mu, sehingga kami boleh berdoa dengan iman, boleh bertindak dengan iman, dan kami boleh kuat di dalam Tuhan. Roh Kudus berbicara atas kami dan berkati kami. Dalam nama-Mu, firman yang hidup, aku berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita mau belajar kepada Paulus. Di dalam kitab Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-26, kita akan belajar bersama-sama. Dan saya berdoa supaya firman ini menguatkan dan meneguhkan kita di masa-masa yang sulit dan sukar ini. Bapak Ibu yang Tuhan berkati, saya percaya bahwa kita semua suka dengan bahasa hebat, ya, hebat. Kita paling bangga, paling senang kalau dibilang kamu itu hebat. Nah, gitu ya, paling hebat. Bahkan kata-kata hebat juga seringkali menjadi kata-kata motivasi kita untuk meraih sesuatu. Kamu belajar dong supaya kamu jadi orang hebat. Nah, gitu ya. Kamu belajar melayani dong supaya kamu nanti menjadi pelayan Tuhan yang hebat. Nah, kita seringkali berbicara kata hebat untuk kita semua. Tidak salah, memang kita harus menjadi orang-orang hebat. Tapi persoalannya adalah konsep hebat di dalam Kristus dan konsep hebat di luar Kristus, itu yang akan kita bicarakan malam hari ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pada waktu saya punya rumah sendiri, karena biasanya kontrak, orang bilang begini, wah Pak Untung hebat ya, sudah punya rumah. Nah gitu ya, jadi kalau punya rumah dibilang hebat, punya rumah sendiri.
Terus saya berganti kendaraan dari roda 2 menjadi roda 4. Orang bilang, waduh sekarang tambah hebat nih. Udah punya rumah, terus sudah punya kendaraan roda 4. Hebat ya, gitu. Wah hebat nih, jadi sekretaris 2 BPP, 2 periode, hebat gitu ya. Wah hebat nih jadi dosen, bisa menyelesaikan kuliah sampai tahap akhir. Wah hebat nih, hebat nih, hebat nih. Seringkali orang-orang berkata kalau hebat itu ukurannya kalau punya rumah pribadi, naik mobil, punya jabatan, punya pengaruh, kerjaannya bagus, itu selalu bicara hebat. Kalau kata hebat ukurannya adalah punya mobil, punya jabatan, punya kedudukan, punya fasilitas. Pertanyaan saya, bagaimana dengan saudara yang sampai hari ini masih kontrak rumah? Yang sampai hari ini baru juga punya kendaraan roda 2. Halo? Bagaimana yang sampai hari ini tidak punya kedudukan apa-apa? Dimanapun, hanya sebagai seorang karyawan biasa saja. Bagaimana dengan saudara yang hari ini tidak menjadi orang terkenal, tidak berpendidikan? Kalau ukuran hebat berarti pendidikan, jabatan dan sebagainya. Pertanyaan saya sekali, kapan Anda hebat? Kalau ukuran hebat itu bicara tentang kepemilikan, Yesus punya apa? Alkitab berkata meletakkan kepala saja tidak ada tempat. Yesus hanya tukang kayu saja. Kalau bicara hebat diukur dengan kepemilikan, Paulus punya apa? Alkitab berkata dia sering kekurangan, bahkan dia mengalami kedinginan, ketelanjangan, dan penderitaan. Di mana hebatnya Paulus? Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau kita orang percaya mengukur kehebatan kita dengan cara dunia, mengukur kehebatan kita dengan materialistis, maka kita akan menjadi orang yang paling malang dalam dunia ini. Karena ada banyak orang Kristen, apalagi hamba Tuhan di kampung di sana, yang udah melayani puluhan tahun jadi gembala sidang, jangankan jabatan, motor saja kadang-kadang tidak punya. Terus hebatnya di mana dong hamba Tuhan itu? Nah hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita lihat firman, lihat diri kita. Apakah kita ini termasuk orang hebat dari kacamata firman Tuhan? Tentunya kalau dari kacamata dunia, kita tidak bolehlah mengukur ukuran hidup kita dengan ukuran dunia. Ya kita bersyukur kalau kita punya jabatan, kita bersyukur kita punya rumah pribadi, nggak ngontrak lagi, kita bersyukurlah. Tapi bukan itu standar ukuran kita hebat. Mari kita belajar kepada Paulus pada kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai ayat 14. Alkitab berkata begini. Aku menghendaki saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saya percaya kita semuanya setuju kalau kita menilai dari kacamata firman Allah, Paulus disebut rasul yang hebat. Di manakah letak kehebatan Rasul Paulus? Perhatikan yang pertama, ini kehebatan Rasul Paulus. Kehebatan Rasul Paulus pada waktu dia tertekan, teraniaya, terpenjarakan, justru semakin efektif dalam pelayanan. Ini hebatnya. Sekali lagi, ini penting buat kita dengar bersama-sama. Ini loh kehebatan Paulus. Pada waktu Paulus teraniaya, tertekan, terintimidasi, terbelenggu, justru semakin hebatlah pelayanannya. Mari saya tunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa Paulus dalam pergumulan yang semakin berat, justru semakin hebat dalam pelayanan. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, pada waktu Paulus dipenjarakan dan rohnya begitu hebat dan luar biasa. Di dalam penjara dia bisa menyembah dan memuliakan Allah, mujizat terjadi. Dan akhirnya apa? Alkitab berkata, orang-orang dalam penjara dan pegawai istana pun
terberkati karena pemenjaraannya Paulus. Alkitab berkata, orang-orang menjadi percaya karena mujizat yang terjadi di tengah-tengah penjara itu. Coba kalau Paulus terpenjara, dia putus asa, dia menyerah kepada keadaan, dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan pelayanan, tidak akan ada mujizat, dan orang di sekitar penjara pun pakai cari tanah, tidak ada yang namanya percaya. Ini yang hebat yang pertama. Yang kedua, Paulus berkata begini. Paulus memanggil Epaphroditus, Paulus memanggil Timotius di dalam penjara dan mengcoachingnya, mengajarnya, mementorinya. Dan kalau saudara membaca kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-30, Paulus berkata kepada Timotius dan Epaphroditus, sini kamu anak-anak muda, diajar, di-coaching, di-mentoring, dididik. Pada akhirnya kita berkata apa? Paulus mengutus mereka berdua ke wilayah pelayanan penggembalaan, supaya dua orang ini, Timotius dan Epaphroditus, menyelesaikan persoalan-persoalan penggembalaan. Jadi walaupun Paulus terpenjarakan, gairah menggembalakan, gairah melayani, gairah monitoring, gairah mengcoaching orang-orang muda, sekalipun dalam tekanan tidak pernah berhenti. Sekalipun dalam tekanan memikirkan jemaat di Efesus, jemaat di Filipi, jemaat di Kolose, dipikirkan terus. Hebat. Jadi orang yang hebat itu, sekalipun dalam tekanan, tidak pernah berhenti belajar dan mengajar, membangkitkan generasi-generasi yang lain. Perhatikan yang ketiga, apa kehebatan Paulus di dalam penjara? Alkitab berkata, ke-13 kitab penggembalaan Paulus justru dilakukan, ditulis dari dalam penjara. Pada waktu Paulus terpenjarakan, tangannya dengan tintanya, dengan kertasnya, menulis menguatkan jemaat-jemaat di Korintus, di Efesus, di Galatia. Ke-13 kitab Paulus, kitab penggembalaan, justru dihasilkan dalam tekanan yang hebat. Itu sebabnya saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu hari ini, dengar baik. Orang hebat itu bukan bicara kedudukan. Orang hebat itu bukan bicara fasilitas hidup. Orang hebat itu bukan bicara tentang orang yang ternama dan terkenal. Orang hebat itu adalah orang yang menghadapi berbagai macam pergumulan tetap setia. Tidak mengkhianati Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tidak mengurangi pelayanan, dan tidak mengalihkan kegiatan pelayanan dengan orang lain. Itu orang hebat. Justru semakin tertekan, semakin teraniaya, semakin hebatlah kita cinta Tuhan. Itu orang hebat. Saya berdoa supaya Bapak Ibu, rekan-rekanku yang hari ini sedang berdoa, Tuhan menemui Anda bahwa Anda adalah orang-orang hebat di dalam Tuhan. Sekali lagi, orang hebat adalah orang-orang yang tetap bergairah dengan Tuhan, tetap efektif, sekalipun dalam berbagai macam pergumulan. Dan mari katakan, sayalah orangnya. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita kembali kepada Alkitab kita dalam kitab Filipi pasal yang ke-1. Kita baca pada ayat yang ke-14 dan selanjutnya. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh keberanian karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain, karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Paulus yang kedua berkata begini, pada waktu saya mengalami mujizat di penjara,
Penjara tergoncangkan dan saya terlepas. Tidak saja orang-orang di sekitar penjara yang bertobat mengenal Kristus dan kepala penjara itu, tapi ternyata dampaknya sangat besar. Terus Alkitab berkata begini, mulai orang berbicara tentang nama Tuhan, mulai orang berbicara tentang nama Yesus, mulai orang berbicara tentang kebangkitan Kristus dan mujizat yang begitu hebat. Tetapi orang-orang yang berbicara tadi itu punya berbagai macam motivasi dan tujuan. Perhatikan pada ayat 15. Ada yang memberitakan Kristus dengan dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa pada waktu di sini mereka membela Injil. Tetapi ada lain yang berkepentingan, yang karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Alkitab berkata, Paulus berkata, ada orang yang memberitakan Injil karena kepentingan pribadi. Ada yang memberitakan Injil dengan maksud yang ikhlas. Tetapi ada yang memberitakan Injil dengan maksud yang dengki, perselisihan. Ada yang bermaksud yang tidak tulus dalam pemberitaan Injil. Paulus berkata begini, apapun motivasi mereka melayani, ini perhatikan baik-baik, apapun tujuan mereka memberitakan Injil, tidak mempengaruhi motivasi hidupku. Wow, keren. Sekali lagi, apapun motivasi orang melayani, tidak pernah mempengaruhi motivasiku dalam pelayanan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ada banyak kan orang sekarang ini melayani motivasinya macam-macam. Ya, ada orang melayani karena ada kepentingan-kepentingan khusus. Sebab kalau tidak melayani nanti ditegur oleh gembala sidang. Kalau nggak melayani nggak diberkati. Ada orang-orang yang memberkati pekerjaan Tuhan, memberi supaya maksud diberi. Kalau aku memberi supaya dilihat oleh gembalaku. Kalau aku rajin ke gereja supaya aku dibebaskan dari hutang. Ya sekalipun itu oke, tapi itu tujuan-tujuan motivasi-motivasi yang salah. Mari belajar punya motivasi yang benar dalam pelayanan. Ada orang memberitakan Injil, Paulus berkata karena perutnya. Ada orang memberitakan Injil supaya dihargai orang. Betul ya? Ya, ada orang melayani supaya dapat upah. Melayani supaya dapat kehidupan. Sebenarnya bukan melayani supaya dapat hidup. Yang betul adalah melayani memberi hidup. Sekali lagi ya, bukan melayani mencari hidup, tapi melayani memberi hidup. Itu pelayanan. Itu sebabnya rekan-rekanku, hamba-hamba Tuhan dan sedang jemaat, mari punya motivasi yang benar di hadapan Allah dalam pelayanan, dalam doa-doa kita, dalam ibadah kita. Dan ternyata hebatnya Paulus adalah yang kedua begini. Apapun motivasi orang, apapun cara orang melayani, saya Paulus tetap menjaga diri dan saya tidak akan pernah terpengaruh. Saudara yang Tuhan kasihi, dunia ini sering mempengaruhi kita. Teman-teman sepelayanan kita sering mempengaruhi kita. Ya, hati-hati loh. Ada banyak orang ke gereja seringkali bermaksud tidak baik, bertujuan tidak baik, dan mencoba mempengaruhi kita. Hati-hati, saudara. Tapi ingat, Paulus berkata begini, pada ayat yang ke-17, Paulus berkata, sangkanya dengan demikian, mereka memperberat bebanku dalam penjara. Motivasi-motivasi yang tidak benar tadi, dia pikir bisa mempengaruhi pelayanan Paulus. Sehingga Paulus menjadi lemah dan berputus asa, dan Paulus menjadi emosi dan marah. Paulus berkata, tidak.
Paulus tidak seperti itu. Ini kehebatan Paulus. Saudara dengar baik, ini penting. Hidup ini tidak boleh gampang terpengaruh oleh apapun dan oleh situasi bagaimanapun juga. Hidup ini tidak boleh gampang terkontaminasi oleh situasi, oleh keadaan. Keadaan baik kita bahagia, keadaan punya uang banyak kita senang, keadaan kurang menguntungkan kita ikut sedih dan nggak ke gereja. Nggak boleh begitu. Orang lain melayani, ikut-ikut melayani, orang lain nggak melayani, kita ikut nggak melayani, memprovokasi sana kemari. Nggak bisa begitu. Hidup nggak boleh begitu. Hidup itu punya motivasi yang benar, punya motivasi yang lurus, punya motivasi yang betul-betul hebat. Satu hari ada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini bukan gembala sidang, dia seorang hamba Tuhan, tapi seorang pengkhotbah yang hebat di Jakarta. Mungkin juga di daerah lain. Kalau dia ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, hamba Tuhan ini suka menunjukkan jadwal pelayanan setahun penuh. Wow, keren ya. Jadi seringkali hamba Tuhan hebat itu kalau jadwal khotbahnya setahun penuh, kira-kira begitu. Terus hamba Tuhan ini bilang begini, ini pelayanan saya nih setahun udah penuh, setiap hari minggu khotbah 3-4 kali. Terus mulai menghitung, satu kali khotbah sekian, saya bisa beli, saya kredit rumah, bisa kredit mobil. Kira-kira seperti itulah bahasanya. Saudara tahu? Jadi pelayanan untuk mencari kehidupan. Pelayanan supaya bisa kredit rumah, kredit mobil. Motivasinya udah salah. Masuk bulan Maret, bulan Mei 2019, COVID-19 ya, mulai ya. 2020 ya, oke. Gembala-gembala sidangnya menjadwalkan dia. Semua berkata ibadah ditutup dan jatah pelayanan di cancel. Haleluya. Saudara, waktu saya ketemu dengan beliau, dia berkata begini, aduh, jadwalku semua di cancel. Aku tidak khotbah lagi, tidak ada pemasukan. Teruji kan? Teruji. Itu sebabnya, saudara, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dan jemaat, mari punya motivasi yang benar di hadapan Allah. Orang yang motivasinya benar, tujuannya benar, pasti diberkati Tuhan. Yang berikutnya, jangan gampang terpengaruh oleh siapapun juga. Mau mereka berbuat apa saja, saya tetap melayani Tuhan. Paulus berkata, tidak pernah membebani aku dalam penjara, tidak mempengaruhi aku. Apapun yang orang lakukan, saya tidak akan pernah terkontaminasi, terpengaruh. Saya tetap cinta Tuhan, tetap cinta pelayanan, tetap setia, saya tetap tunduk pada otoritas gembala. Tidak ada bisa mempengaruhi aku. Keren. Itu sebabnya hari ini dengar baik, ini penting buat kita. Jaga motivasi saudara dan jangan terpengaruh dengan motivasi-motivasi yang tidak benar di luaran sana. Tetap pada motivasi yang benar di hadapan Allah. Yang ketiga, yang terakhir. Mari baca ayat yang ke-20. Ayat 20 kita baca bersama-sama. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikianlah pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Perhatikan baik-baik ayat ini. Paulus berkata begini, yang sangat kurindukan dan kuharapkan, aku, berkatakan di sana, tidak akan memperoleh malu. Dan aku dari dulu tetap menjaga hatiku dalam pelayanan. Jadi Paulus berkata begini, saya Paulus
dari sedia kala, dari dulu sampai sekarang, sampai mendekati matiku, saya tetap cinta Tuhan. Paulus berkata, sejak dulu saya mengenal Kristus, sampai hari ini saya tetap melayani dan motivasi yang benar. Karena saya akan malu kalau toh pada akhirnya di hadapan Tuhan semuanya akan terbuka dan telanjang, dan pada akhirnya saya akan malu. Saya akan menjadi hamba Tuhan yang berhadapan dengan Tuhan yang pada akhirnya saya tidak malu. Karena dari dulu sekarang sampai matiku, Kristus dipermuliakan dalam tubuhku. Wow, keren, luar biasa. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu semua rekan-rekan yang sedang bergumul, mari kita berkata seperti Paulus berkata gini, dari dulu saya kenal Kristus sampai sekarang dan sampai nanti mendekati matiku, saya tetap memuliakan Kristus. Dari dulu setelah saya dibaptis dan melayani sampai hari ini, sampai nanti saya tua, tetap melayani Tuhan. Ini baru namanya orang hebat. Ada banyak orang begini, dulu saya remaja setia, mau menikah setia, habis menikah saya off dulu, tidak setia dulu, ngurus yang lain masih banyak. Dulu waktu saya belum diberkati setia, setelah diberkati saya sibuk dengan tokoku dan pekerjaanku, aku menjadi kurang setia. Orang-orang yang tidak komit setia sampai akhir, nanti di hadapan Tuhan akan dipermalukan, akan malu. Dan Tuhan berkata begini, nyalah kau hambaku, pembuat kejahatan. Sorry, aku tidak mengenal engkau. Karena engkau orang yang memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Engkau tidak setia sampai pada akhirnya. Itu sebabnya Paulus berkata, aku berdoa supaya aku dari sedia kala sampai hari ini tetap selama-lamanya setia dan mengiring Tuhan, sekalipun aku hidup dalam berbagai macam penderitaan yang sangat berat. Bapak Ibu rekan-rekan Tuhan yang Tuhan kasihi, jadilah orang-orang hebat. Kita hebat yang pertama karena kita tetap efektif sekalipun dalam pergumulan. Kita hebat karena motivasi kita benar ikut Kristus, dan kita tidak gampang terpengaruh oleh situasi. Kita hebat karena apa? Karena dari dulu, sekarang, sampai nanti kita dipanggil Tuhan, kita tetap setia walaupun kita banyak pergumulan dan tantangan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita, dan kita menjadi orang-orang hebat yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman yang hidup. Kami bersyukur kami diberi kekuatan. Dalam berbagai macam pergumulan, kami tetap setia, tetap berseru kepada nama Tuhan dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kami bersyukur dalam berbagai macam tekanan dan pergumulan, kami tetap punya motivasi yang benar di hadapan Allah, dan kami tidak mudah terpengaruh. Kami bersyukur dalam berbagai macam pergumulan, kami tetap setia dan tidak pernah berubah pengiringan kami kepada Kristus. Terima kasih Roh Kudus buat Engkau yang terus memberkati kami, mengingatkan kami, menopang kami, dan melingkupi hidup kami. Kami bersyukur, kami beri puji kepada Tuhan telah memberkati hidup kami untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus, aku bersyukur buat firman Allah pada hari ini. Amin. Tuhan memberkati, jadilah orang-orang hebat di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah saat ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan kami, menyegarkan iman kami. Apapun keadaan kami saat ini, Tuhan sanggup menolong kami. Bagian kami terus mengarahkan mata pandangan kami kepada Tuhan. Bagian kami terus mengandalkan Tuhan. Bagian kami terus memuji dan menyembah Tuhan, beribadah dengan setia dan hidup di dalam kebenaran. Hidup melakukan firman Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan semua persoalan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menolong kami, mujizat masih ada sampai detik ini. Dan kami boleh mengalami Tuhan setiap hari. Iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat.
kami boleh mengalami pertumbuhan dalam pengenalan kami kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkaulah Roh Penolong, Engkaulah Roh Kebenaran. Tolong kami, tuntun kami dalam seluruh kebenaran, dan firman Tuhan adalah kebenaran. Kami semua mau hidup di dalam kemenangan, menang atas segala tipu daya iblis, menang atas segala persoalan, karena Tuhan Yesus beserta kami. Berkati bangsa negara kami, berkati Indonesia, lawatanmu terjadi untuk Indonesia, hujan pertobatan dan hujan keselamatan boleh melanda negeri ini. Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati dengan keamanan, dengan kedamaian dan kesejahteraan. Indonesia diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih untuk pandemi COVID-19 yang penularannya semakin menurun, dan setiap kota boleh mengalami penurunan level, bahkan Surabaya pun sudah sekian lama ini level 1. Terima kasih, dan biarlah ini boleh terus terjaga. Masyarakat Indonesia boleh tetap disiplin dalam prokes, dan Tuhan tolong supaya penurunan ini terus berjalan lama, dan akhirnya di Indonesia pandemi menjadi endemi. Tuhan tolong berkati pemerintahan kami, tolong presiden kami, Tuhan buat berhasil. Pak Jokowi dibuat berhasil menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai kepala negara, sebagai presiden, dan membawa Indonesia sekarang jauh lebih baik. Berkati dia, berkati kesehatannya dan pelindungan untuk dia dan keluarganya. Dan juga untuk wali kota kami, dan juga untuk gubernur kami, juga Tuhan tolong mereka. Juga untuk Bapak Kapolri, Panglima TNI, juga tolong. Demikian juga semua tim TNI dan Polri, Tuhan tolong semuanya. Tim Nakes, Tuhan tolong semuanya. Tim Satgas Covid, Tuhan tolong semuanya. Tuhan menyertai mereka. Pak Luhut Binsar Panjaitan, hambamu, anakmu, Engkau tolong, Engkau berikan dia hikmat ilahi yang luar biasa, dan Tuhan menyertai, dan Tuhan membuat berhasil, dan dia sungguh menjadi berkat bagi bangsa ini. Engkau melindungi dia, memberkati kesehatannya, dia dan keluarganya. Terpujilah nama Tuhan. Surabaya aman, Surabaya sejahtera, Surabaya diberkati Tuhan. Puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.